Halo warga Lampung, tabik pun. Di episode kali ini Singgah mau flashback dikit ke awal bulan April kemarin. Bandar Lampung, sempat dibikin tenggelam bos. Hujan lebat plus angin kencang sukses menyulap jalanan kota jadi kolam renang dadakan. Tepatnya pada hari Selasa tanggal 14 April 2026, kota Bandar Lampung kembali diuji. Hujan lebat yang turun sejak sore hingga malam hari mengubah suasana kota menjadi penuh kepanikan. Air perlahan naik, lalu merendam permukiman warga hingga menutup sejumlah jalan protokol di ibu kota Provinsi Lampung. Sejumlah wilayah terdampak pun tak luput dari genangan. Banjir datang membawa aktivitas kota seketika lumpuh. Genangan air membuat arus lalu lintas terganggu, kendaraan tersendat, warga berjibaku menyelamatkan barang, sementara arus air terus bergerak di tengah gelapnya malam. Seperti di dalam video yang diunggah oleh akun TikTok @irwangolok ini terlihat, di kawasan pertigaan RSUD Abdul Muluk Tanjung Karang Pusat, situasi menjadi yang paling mencolok. Ketinggian air dilaporkan mencapai sepinggang orang dewasa, memaksa pengendara ekstra hati-hati. Yes, banjir lagi. Udah parah banget nih di depan Utomo Bank. Oh. Banjir guys, banjir. Hujan lebat disertai angin kencang seolah mengubah wajah kota dalam sekejap. Jalanan yang biasanya ramai mendadak jadi lautan air, lalu lintas pun lumpuh tak berdaya. Lebih memilukan lagi, banjir tanpa permisi masuk ke rumah-rumah warga, membawa cemas dan menyisakan duka bagi banyak keluarga. Yang bikin dada terasa sesak, musibah ini bukan cuma merusak rumah dan harta benda, tapi juga merenggut korban jiwa. Korban meninggal bernama Dewi Melani, seorang ibu rumah tangga warga Kecamatan Garuntang. Dewi terbawa arus air setelah rumahnya terendam air yang disebabkan luapan sungai yang tak kuat menahan debit air dari hujan deras yang terjadi pada Selasa sore hingga tengah malam. Duka ini bukan hanya milik keluarga yang ditinggalkan, tapi duka kita bersama. Semoga keluarga korban diberi kekuatan, ketabahan, dan doa terbaik mengiringi mereka yang telah pergi. Bandar Lampung malam itu bukan sekedar diguyur hujan, tetapi kembali dihadapkan pada persoalan klasik yang selalu datang saat langit tak lagi bersahabat. Mari kita berpikir sedikit lebih kritis. Masa iya, tiap kali air naik, kita cuma bisa pasrah dan nyalahin awan hitam? Kasihan hujannya dikambing hitamkan terus. Faktanya, banjir ini adalah alarm keras. Alarm buat siapa? Ya buat kita semua. Buat warga yang tangannya masih suka gatal buang sampah ke selokan, dan pastinya, alarm buat para pemangku kebijakan. Gimana kabarnya tuh saluran drainase kota kita? Apakah sudah di-upgrade, atau masih sibuk tersumbat janji-janji manis masa lalu? Tata kota yang makin padat juga harusnya diimbangi sama resapan air yang memadai, bukan malah disemen semua. Jadi daripada kita cuma bisa update status, ya ampun banjir lagi, mending kita mulai gerak nyata. Seperti di video singgah kali ini, camat dan lurah di wilayah Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat dan Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras, melakukan aksi Jumat Bersih, kegiatan gotong royong yang berfokus membersihkan drainase dari sampah dan lumpur. Kegiatan ini melibatkan camat, lurah, para ketua RT, Linmas dan bersama warga sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan dan upaya pencegahan banjir serta genangan air. Sejak pagi hari, mereka berkumpul dengan membawa peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, parang, dan alat kebersihan lainnya. Dengan penuh semangat, mereka bahu-membahu membersihkan sampah, lumpur, dan rerumputan liar yang menyumbat saluran drainase. Pesawahan mengadakan kegiatan bersih-bersih, kegiatan rutin kita yang dilaksanakan beberapa kali. Kebetulan
ada di jalan ikan lumba-lumba. Tujuannya ya untuk melancarkan aliran irigasi air serta bersih-bersih sampah yang ada di aliran kali. Singgah di Teluk Betung Barat, tim nangkep momen seru di kawasan Jalan Zulkarnain Subing. PLT Camat Teluk Betung Barat bersama Lurah dan Satgas Linmas, terlihat tengah melakukan kegiatan bersih-bersih sampah di aliran drainase. Di saat kita bersama, di waktu kita tertawa menangis, merenung oleh cinta. Kau coba hapuskan rasa. Hari ini kita melakukan kegiatan bersih-bersih drainase. Kemudian ini atas instruksi Wali Kota Bandar Lampung, Bunda Eva, bahwa serentak seluruh kecamatan maupun kelurahan di Bandar Lampung hari ini fokus bersih gotong royong di drainase. Kebetulan di kecamatan TBC ini kita pusatkan untuk 2 kelurahan di Kelurahan Sukarambi 2 dan Negeri Mogani, kita pusatkan di Jalan Zulkarnain Subing, tepatnya di belakang Perum Central Garden. Kita bisa lihat bahwa kolam retensi ini yang terdapat di Central Garden dan kolam yang dekat Gunung Pagodi sering mengalami genangan air. Air cukup deras turun dari gunung mengakibatkan kolam ini penuh dan menggenangi air di Jalan Zulkarnain Subing ini. Kita coba membersihkan pada hari ini agar tidak terjadi ke depan menjadi genangan air di Jalan Zulkarnain Subing ini. Saya menghimbau selaku pelaksana tugas Camat Teluk Barat untuk menghimbau kepada masyarakat khususnya yang tinggal di atas tidak membuang sampahnya di aliran sungai yang mengakibatkan menutupnya aliran drainase ini dan mengakibatkannya mendapatkan genangan air yang terdapat di Jalan Zulkarnain Subing ini. Jadi ini tidak serta-merta tugas pemerintah, artinya ada keterlibatan masyarakat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan. Dari Teluk Betung Barat, singgah ke Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras. Tepatnya di kawasan Jalan Gatot Subroto. Kalau di lokasi sebelumnya kita berurusan sama drainase mampet, kali ini arena bermainnya agak beda singgah lovers. Target operasinya adalah saluran irigasi. Lurah dan Linmas terpantau kompak turun nyebur ke dalam saluran irigasi, dan sejauh ini yang paling jauh, di lokasi ini, bukan sampah plastik atau bungkus jajanan, tapi sedimen pasir tebal dan material batu mengendap di dasar saluran. Gak kebayang ngangkat batu dan ngeruk pasir basah, pasti melelahkan. Giat Jumat Bersih di Kelurahan Bumi Raya ini merupakan program gotong royong rutin yang melibatkan aparat Kelurahan Bumi Raya, Ketua RT, Kepala Lingkungan, petugas Linmas dan warga sekitar. Gotong royong meliputi pembersihan lingkungan, saluran air selokan untuk mencegah genangan, serta pengumpulan sampah. Program ini merupakan bentuk penerapan budaya bersih dan kepedulian lingkungan yang berkelanjutan di tingkat kelurahan. Lelah pernah singgah, putus asa sempat datang. Dunia menekan keras, bikin napas sempit dan panjang. Tapi di dada ada api yang tak. Itu dilakukan untuk hari Selasa dan hari Jumat. Ada ini merupakan program dari Ibu Wali Kota Bandar Lampung juga Eva dalam melancarkan drainase supaya pada waktu ini tidak terjadi banjir. Dan pada hari ini Lurah, Kepala Lingkungan, Linmas, melancarkan drainase di Jalan Kaki Moto, tepatnya di depan NTG, untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir besar lagi, hujan lebat dan menyebabkan banjir besar, sehingga drainase yang ada di Jalan Gatot Subroto ini lancar dan tidak terjadi banjir. Informasi tadi ada beberapa titik lokasi yang instalasi yang informasinya mengganggu. Itu bisa dijelaskan Pak Lurah? Itu di Jalan Slamet Raya, tepatnya di depan Taman Jaya, dekat gerbang Karento.
Itu ada pipa pas di tengah-tengah jembatan, dan setiap hujan lebat itu sampah itu nutup, ada dihambat oleh pipa yang di bawah jembatan itu. Dan yang kedua ada di depan kantor kelurahan, yaitu ada pipa Telkom. Waktu itu sudah disurati tapi belum ada tindakan dari kantor. Dan yang ketiga ada di Nelakandi. Nelakandi itu ada pipa PDAM yang menghambat lancarnya air yang mengalir di drainase itu, sehingga air meluap. Selalu gotong royong supaya yang membuat sampah itu bisa dikeluarin, bisa diangkut supaya airnya lancar mengalir di drainase. Harapannya nih Pak untuk kabel-kabel tersebut seperti apa nih Pak? Harapannya dari kabel-kabel mungkin kita Telkom dan segala macam itu ya, supaya bisa dilanjuti supaya tidak mengganggu aliran air yang mengalir di drainase. Supaya apa yang menjadi cita-cita wali kota Bandar Lampung supaya Bandar Lampung ini bebas dari banjir dapat terlaksana dengan dibantu oleh aparat-aparat dari kelurahan, kecamatan, dan instansi terkait. Saya pada masyarakat khususnya warga Kelurahan Bumi Raya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempat-tempat yang sudah disediakan, nanti diangkut oleh petugas Sokti. Jangan membuang di drainase yang akan menghambat aliran air sehingga air tidak meluap, karena tertumpahnya sampah-sampah tersebut di wilayah Kelurahan Bumi Raya ini tidak terjadi banjir. Oke, terima kasih Pak. Stop buang sampah sembarangan, bersihin saluran air di depan rumah, dan tanam pohon. Buat pemerintah kota, perbaikan drainase dan tata kota jangan kasih kendor, semangat terus. Edukasi mitigasi bencana ke masyarakat juga harus digaspol. Masalah pipa dan kabel yang melintang di saluran drainase maupun gorong-gorong bukan sekedar persoalan teknis, tetapi juga menjadi tantangan serius yang perlu segera ditangani pemerintah. Penataan utilitas yang semrawut terbukti menghambat aliran air, memicu penumpukan sampah, hingga mempersempit ruang saluran. Akibatnya, saat hujan deras turun, air tak lagi mengalir lancar dan akhirnya meluap ke jalanan serta permukiman warga. Disinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan, mulai dari penertiban jaringan utilitas, pengawasan pembangunan infrastruktur, hingga koordinasi antar instansi agar pemasangan pipa dan kabel tidak merusak fungsi drainase. Penanganan yang cepat dan terencana bukan hanya soal memperbaiki saluran, tetapi juga bentuk tanggung jawab menghadirkan kota yang lebih tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kalau warga dan pemerintahnya udah sinkron dan kerja bareng, masa sih kita nggak bisa meminimalisir banjir di masa depan? Oke Singgah Lovers, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video singgah berikutnya.